Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngomongin masalah jerawat. Seperti yang kalian lihat, aku kan punya jerawat banyak banget. Terus jerawat ini tuh sebenarnya mulai banyak ketika aku SMA. Cuma sempat hilang, habis itu karena aku nggak menjaga kebersihan muka aku lagi, akhirnya jerawatan lagi. Habis itu hilang lagi, jerawatan lagi, sampai akhirnya kayaknya muka aku ini kebal sama segala sesuatu atau kayak perawatan yang ringan, jadi harus pakai kayak obat dokter gitu lah bisa dibilang. Nah, karena aku udah kayak mau lepas dari obat dokter ini, singkat cerita aku searching di Google dan macam-macam review di YouTube juga. Akhirnya aku menemukan Vitasit ini, retinol acid yang 0,025%. Sebenarnya wajah aku itu dulunya udah sempat hilang jerawatnya sama sekali, tapi karena mungkin obatnya nggak benar ya, jadi hilangnya pun ketika nggak pakai itu balik lagi hilang kayak kumat-kumatan gitu, jadi kayak ketergantungan sama obatnya. Nih, aku sambil ngaca ya. Jadi jerawatnya ini kan ada beberapa yang masih merah-merah, tapi sebenarnya udah jerawat yang kayak jerawat kecil gitu. Kemarin tuh sempat ada yang sampai kayak bisul. Yaitu di sini. Nah, habis itu di sini juga banyak banget potongan jerawatnya. Terus karena aku udah hopeless, aku beli retinol acid. Awalnya aku nggak mau pakai karena aku searching itu kayak agak kontroversial gitu ya. Aku sebenarnya udah nggak mau pakai karena agak kontroversial itu. Jadi aku sempat pakai, tiba-tiba jerawat itu langsung banyak dan bikin sedih sih, karena ya kan kita perempuan ya, kalau jerawatnya besar-besar dan itu kan bukan malu sih, tapi nggak percaya dirinya itu, karena kan sebenarnya yang aku hindari adalah ketika ada orang lain yang merasa kasihan sama aku, yang itu jerawatnya kenapa kok sampai kayak gitu. Itu tuh sebenarnya yang sangat aku hindari. Ketika orang-orang nggak mention ada perubahan di wajahku atau banyak jerawatnya atau gimana, sebenarnya aku nggak masalah. Jadi ketika aku ketemu sama orang, ketika orang itu diem-diem aja gitu ya, nggak mempermasalahkan jerawat tuh, aku sih pede-pede aja ngobrol sama dia. Tapi ketika ada orang yang dia tuh langsung, itu jerawatnya kenapa kok sampai kayak besar-besar kayak gitu, kok sampai kayak luka bakar gitu, itu kan sedih banget ya. Kenapa sih harus diomongin semiris itu gitu, sedangkan aku yang menjalani sendiri tuh kayak ya udahlah sih, nggak apa-apa, orang yang punya jerawat kan wajar, manusia ya, wajah yang ditumbuhin ada bakteri, habis itu ada jerawat itu kan wajar. Yang nggak wajar adalah komentar-komentarnya menurutku sih, karena kan jerawat, kecuali kalau ini penyakit langka gitu, barulah dia boleh bertanya. Nah, singkat cerita nih, aku memakai retinol acid ini gara-gara jerawat itu udah banyak banget. Jadi aku berhenti, aku lepas, habis itu normal lagi. Jerawatnya ada banyak kecil-kecil gitu. Habis itu suatu hari aku kan sakit, habis itu aku nggak sempat merawat muka, jadi aku cuma cuci muka aja, nggak aku bersihin lagi, nggak aku apa lagi, pokoknya cuci muka gitu aja. Dan itu pun kayak nggak rajin gitu, kadang sehari cuma sekali aja karena lagi sakit, males gitu ya. Habis itu jerawat bertebaran di mana-mana, jadi kayak di sini, di jidat. Aduh, apalagi waktu sholat sujud kan sakit ya, karena jidat ini ada dua ini. Nah, habis itu aku pakai si Vitasit ini. Awalnya aku ngerasa nggak ada perubahan yang berarti, karena aku makainya benar-benar sedikit banget. Ini udah sebulan aku pakai dan ini kayak masih banyak. Padahal hampir sebulan aku makainya. Jadi ini kayak review setelah sebulan pemakaian. Nanti aku akan review lagi setelah sekian bulan pemakaian. Katanya sih paling nggak 6 bulan ya, tapi aku berharap sih kurang dari 6 bulan jerawatnya udah hilang, karena ini udah menunjukkan respon positif. Yang dulunya jerawat itu yang segede-gede jagung, akhirnya jerawatnya tuh kayak cuma jerawat kecil gitu. Jadi aku merasa bagian jerawat kecil itu kan nggak apa ya, kalau jerawat yang bener-bener gede, segede-gede apa bisul itu tuh benar-benar sakit yang kayak buk gitu. Even kita nggak sentuh pun itu rasanya nyut gitu, itu sakit banget rasanya. Dan aku pakai ini ada dua pilihan, kalau nggak dia hilang sama sekali atau nggak gitu dia akan pecah. Kalau dia jerawatnya pecah, dia akan mempercepat prosesnya. Jadi kayak kita nggak usah berlama-lama merasa kesakitan gitu, karena
si jerawat itu. Jadi dia cepat hilang dan warnanya pun akan cepat hilang gitu. Jadi kayak warna kehitaman dari bekas jerawat itu akan cepat hilang. Jadi kayak kita cepet ya jerawatnya hilang gitu. Apalagi di kemarin itu sempat di depan wajah sini. Kalau di sini kan masih bisa ditutupin pakai jilbab, tapi kalau di depan itu aku nggak pede banget gitu, karena orangnya itu tadi kadang ngerasa kasih sama aku. Kadang pun kalau dia nggak bilang apa-apa, dia tuh kadang ngeliatin ini. Jadi kadang aku ngajak ngobrol, dia malah ngeliatin jerawat gitu. Jadi kayak aku nggak apa-apa kok, nggak usah dikasihani gitu. Aku pengen bilang kayak gitu, cuman aku nggak pengen mereka ngerasa malu kali ya, karena kebergok lagi merhatiin jerawatku. Jadi aku biarin aja sekarang. Cuman karena alhamdulillah sih kayak sekarang tuh udah mendingan banget, udah yang nggak semerah-merah dulu. Kalau dulu tuh bener-bener merah. Dan sekarang sih aku sudah nikah dan sekarang aku ngerasa lebih mendingan. Aku seneng banget sama hasil yang 1 bulan aja aku terlihat gitu. Kadang orang sebulan tuh masih yang breakoutnya parah gitu. Aku sih alhamdulillah mending banget, kayaknya nggak ada yang culut-culut lagi. Dan aku kombinasiin pakai Aztec Clay-Mask. Jadi masker dari Aztec ini yang pernah di-mention sama Gita Savitri di videonya. Aku beli yang share in jar dan lebih dari ngeluarin si komedo sih, tapi karena pori-pori aku cukup besar atau bisa bilang besar banget, jadi dia memperkecil pori-pori dan itu benar-benar kelihatan. Kalau yang pori-porinya udah kecil atau tidak seberapa besar itu mungkin nggak akan kelihatan efeknya, tapi kalau bayi aku yang pori-porinya super duper besar atau lebar lubangnya itu kelihatan banget, jadi kayak merapat dan lebih smooth aja gitu dilihatnya. Dan kombinasi dengan ini bayi aku ini adalah Mirek. Dan juga aku mau kasih tahu teman-teman, kalau kalian pernah lihat vlognya Gani yang skincare routine, dia kan pakai eye cream dari SK2 yang mengandung retinoid acid. Dan retinoid acid ini untuk menghilangkan wrinkle atau tanda-tanda penuaan. Karena aku masih 20-an, mungkin nggak terlalu kelihatan karena wrinkle-nya juga nggak parah, yang masih mungkin garis-garis halus udah ada. Cuma mungkin aku nggak sadar sih ada garis halus atau enggak, cuman smile line aja sih emang kayak kelihatan gitu. Pakai ini hal yang kurasain sih nggak seberapa mencolok, cuma memang kayak kulitnya lebih kencang aja gitu. Nggak turun biasanya, tapi nggak yang naik banget. Dan ini retinoid acid ini adalah turunan vitamin A. Kalau kalian pernah dengar obat telan yang namanya, aku lupa obat telannya itu namanya apa, nanti aku kasih di description box namanya apa karena aku searching. Ya akhirnya aku barusan aja searching dan hasilnya ketemu. Jadi obat jerawat oral atau minum yang dia sama-sama turunan vitamin A adalah Accutane atau Accutane dan juga Roaccutane kalau nggak salah. Jadi si Accutane ini dia efeknya sama kayak si retinoid acid, cuman kalau retinoid acid adalah salep dan kalau Accutane dan juga Roaccutane itu obat oral yang efeknya ke seluruh tubuh. Jadi misalnya ada jerawat punggung atau masalah kulit lainnya itu bisa dihilangin dengan obat oral itu. Cuma setahu aku nggak dijual di Indonesia dan itu kayak obat keras. Jadi kalau kulit kalian yang kering itu sangat nggak dianjurkan untuk menggunakan hal itu karena bisa menyebabkan kulit kalian kegesek sedikit aja akan berdarah, karena itu benar-benar efeknya bikin tipis banget kulit. Jadi untuk kalian yang jerawatnya parah, yang jerawatnya susah banget disembuhin, aku saranin pakai retinoid acid ini. Tapi kalau jerawat kalian cuma sekitar ada jerawat kecil atau komedo atau apapun itu, aku nggak saranin, takutnya malah breakout dan jadi jerawat yang sejagung-jagung, yang awalnya jerawatnya cuma kecil jadi jerawat yang besar-besar. Jangan sampai kita mau bunuh nyamuk tapi kita yang sendiri juga akhirnya kebunuh gitu ya. Jadi be careful gitu, apalagi untuk muka kan, karena aku waktu dulu hopeless banget dan pengen jerawatnya hilang, kayak nggak tahan lagi, jerawatnya udah terlanjur banyak, akhirnya aku memberanikan diri pakai
mungkin setelah 2 bulan hopefully akan hilang dan aku bisa lepas dari ini, walaupun nggak dianjurkan lepas sama sekali, tapi kayak seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali sampai seminggu sekali sampai sebulan sekali sampai akhirnya bisa lepas sama sekali dari si retinoid acid ini. Dan untuk pemakaian pertama buat kalian cewek-cewek, mending kalian pakai yang 0,025 atau 0,05. Jadi lebih baik jangan gunain yang 0,1 apalagi, karena itu keras banget dan aku yakin bisa jadi kulit kalian akan merah-merah. Apalagi tipe kulit aku nih tipe yang gampang merah gitu, tipe yang kena sinar matahari aja kayak udah bener-bener merah-merah, yang nggak tahan kena sinar matahari. Itu bahaya banget kalau gunain yang 0,1 ya. Jadi gunain yang 0,025. Oke, sekian dulu video kali ini. Sebenarnya agak random sih ya. Ini aku udah lama banget juga nggak upload di YouTube. Semoga video bermanfaat. Kalau kalian mau ngobrol-ngobrol mengenai jerawat dan perkembangannya nanti, emang jadi Instagram, atau kalau nggak gitu kalian komen di bawah. Sebisa mungkin aku jawab karena memang masih nggak terlalu sibuk sih untuk sekarang, dan kalau gak ada banyak sibuk ya ditunggu. Oke, sekian video kali ini. Udah dari berapa kali ya? Jangan lupa di klik like, subscribe, dan share video ini kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.